Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Bisnis Internasional di hari ini di pertemuan yang ke-12. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas materi mengenai manajemen keuangan internasional. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Manajemen keuangan internasional ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional, multinational corporation yang lazim disebut MNC. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pusatnya di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Perusahaan-perusahaan itu lazim disebut konglomerat global atau kapitalis global. Mereka tidak mengenal negara, bangsa, tanah air dalam mengembangkan kapitalnya. Dewasa ini, perusahaan-perusahaan tersebut menguasai ekonomi dunia dan menguasai ekonomi negara-negara sedang berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Tujuan mereka yang utama adalah mencari keuntungan. Keuangan internasional penting bagi ekspansi perusahaan multinasional, multinational corporation atau MNC ke negara-negara sedang berkembang, NSB. Ekspansi ideologi globalisasi, perdagangan internasional, ekspor, impor. Aktivitas manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional meliputi aktivitas satu aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Dua aliran real, yaitu arus masuk barang, dagangan barang, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Tiga aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir, dan perilaku. Isu keuangan dalam perdagangan internasional. Berbagai isu keuangan dalam perdagangan internasional antara lain mata uang yang digunakan untuk bertransaksi, kapan dan bagaimana untuk memeriksa kredit, bentuk-bentuk pembayaran yang digunakan, dan bagaimana mengatur pembiayaan internasional. Berbagai metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi internasional meliputi payment in advance, open account, documentary collection, letter of credit, credit card, dan counter trade. Cash in advance memberikan perlindungan kepada eksportir terhadap kemungkinan importir menunda pembayaran. Hal ini mungkin dikarenakan negara tempat importir berada dalam keadaan tidak kondusif atau karena karakteristik importir sendiri yang sering lalai dalam melakukan pembayaran. Letter of credit LC ialah suatu surat yang ditandatangani oleh bank atas nama pembeli dan ditujukan kepada penjual. Mengidentifikasi dan mengelola resiko nilai tukar. Sistem moneter internasional ialah struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional dan neraca pembayaran.
Sistem tersebut dirancang oleh kaum kapitalis global untuk mempermudah pengembangan kapitalnya lembaga International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia. Resiko nilai tukar adalah resiko yang berkaitan dengan beberapa nilai arus kas dan mata uang negara asal perusahaan induk. Pada saat perusahaan internasional menjalankan usahanya di negara asing, seorang manajer keuangannya harus mempertimbangkan kurs yang berfluktuasi, dan fluktuasi ini meminimalkan resiko, yaitu resiko transaksi yang menyangkut utang piutang dinilai dengan mata uang asing. Pembeli atau peminjam dapat mempercepat atau menunda bahkan mengubah ketentuan pembayaran agar resiko tersebut diteratasi. Salah satu jenis hedging atau cegah resiko yang dapat dilakukan adalah cegah resiko berjangka atau forward hedge yang dilakukan dalam pasar valuta asing dan menyangkut sebuah kontrak. B. Resiko translasi yang menyangkut kerugian atau keuntungan yang didapat dari pernyataan kembali konversi nilai-nilai aset dan nilai-nilai aset-aset dan kewajiban-kewajiban atau piutang dan piutang yang timbul dari investasi di luar negeri dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Dan Pulau 2007. Manajemen modal kerja perusahaan multinasional prinsipnya tidak berbeda dengan modal kerja perusahaan domestik, di mana tujuan manajemen modal kerja mempercepat pengumpulan piutang dan memperlambat pembayaran jangka pendek. B. Mengalokasikan dana secara optimal. C. Memperoleh profit maksimum untuk investasi kelebihan dana jangka pendek. Sumber investasi internasional. A. Investasi portofolio. Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. B. Investasi langsung atau direct investment, FDI. Investasi langsung yang dikenal dengan penanaman modal asing PMA merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan. Pengenalan manajemen keuangan internasional. Definisi manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan untuk perusahaan multinasional, kata kunci manajemen keuangan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional, pengertian fisik perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara, operasi di 150 negara. Bukan merupakan hal yang aneh untuk perusahaan multinasional. Pengertian perilaku behavioral, perusahaan dijalankan oleh manajer global yang berusaha mengoptimalkan sumber daya di dunia, melakukan koordinasi strategis untuk optimasi sumber daya tersebut. Perusahaan multinasional versus doktrin keunggulan komparatif. Doktrin keunggulan komparatif sebagai teori statis, asumsi input faktor bersifat tidak mobil atau statis. Perusahaan multinasional menyalahi doktrin keunggulan komparatif karena sumber daya saat ini sangat mobil. Perkembangan teknologi dan perkembangan sosial politik memungkinkan situasi tersebut. Motif perusahaan multinasional mencari bahan mentah, mencari pasar, meminimalkan biaya. Motif lain seperti perolehan akses ke perkembangan teknologi dan keamanan, motif saling melengkapi. Evolusi perusahaan multinasional, pertama ekspor, mengidentifikasi kesempatan pasar dan menjual di luar negeri. Selanjutnya, jika telah mengenal lebih baik beroperasi di luar negeri, foreign direct investment. Isunya mendirikan pabrik versus membeli dan lisensi. Manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan dalam memaksimumkan kekayaan pemegang saham, keputusan investasi, investment, dan pendanaan financing. Keputusan investasi jangka panjang, jangka pendek, tingkat keuntungan tinggi, risiko dikendalikan. Keputusan pendanaan jangka panjang, jangka pendek, biaya modal rendah,
resiko dan fleksibilitas dikendalikan. Tujuan normatif manajemen keuangan memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Konsep dan teori keuangan arbitrase, adanya kondisi ketidakseimbangan memunculkan kesempatan arbitrase, yaitu keuntungan dengan resiko dan modal nol. Penilaian aset, harga sekuritas, ditentukan resiko hubungan positif, trade-off risiko dengan tingkat keuntungan. Efisiensi pasar, harga mencerminkan semua informasi yang relevan. Sistem keuangan perusahaan multinasional versus domestik, transaksi antar negara dalam jumlah besar, resiko yang berkaitan dengan investasi ke luar negeri, pemilikan akses yang besar terhadap sumber daya dunia, cara transfer dan fleksibilitas waktu timing. MNC memungkinkan memperoleh nilai tambah, lebih memanfaatkan jaringan pasar keuangan internasional. Cara transfer, perusahaan multinasional bisa melakukan transfer dana melalui berbagai cara, sehingga bisa memilih metode yang paling optimal atau menguntungkan. Misal melalui pembayaran royalti, cabang membayar royalti ke kantor pusat, misal melalui hutang, bunga, dan cicilan dari cabang dibayarkan ke kantor pusat. Fleksibilitas timing, perusahaan multinasional bisa mempercepat atau memperlambat aliran dana untuk memaksimumkan keuntungan. Misal jika mata uang rupiah diperkirakan akan depresiasi terhadap dolar, maka aliran kas keluar Indonesia sebaiknya dipercepat. Aliran kas masuk ke Indonesia sebaiknya diperlambat. Jika rupiah akan depresiasi, hasil di cabang di Indonesia diperkecil, hutang diperbesar. Pasar keuangan internasional, cara transfer yang beragam, timing transfer bisa dipercepat atau diperlambat, mendapatkan nilai tambah atau value added. Dasar adanya pasar pertukaran mata uang, transfer daya beli dari mata uang suatu negara ke negara lain, penyediaan kredit untuk perdagangan luar negeri, menghindari risiko mata uang. Kegiatan ekspor impor sangat bergantung pada konversi nilai mata uang dari negara pengimpor terhadap negara pengekspor. Organisasi pasar pertukaran mata uang, eksportir, importir, turis, imigran, investor, bank komersial, broker, bank sentral. Sistem nilai tukar, 1. Foreign exchange rate, 2. The flexible exchange rate system, 3. The fixed exchange rate system. 3 dimensi yang membedakan keuangan internasional dengan keuangan domestik. 1. Resiko falas dan politik, 2. Ketidaksempurnaan pasar, 3. Sekumpulan uang yang semakin luas. Kekuatan pengubah lingkungan persaingan global. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.